Previously on the 100. Carl Emerson, I have a message for your leader. We all have pain. Some of it is physical. If you don't let them go, I will irradiate level 5. The City of Light is real. You're not supposed to take me to the City of Light. You can make it go away. Time to get back to work, Raven. This land is ours now. Resist, and you will be greeted by death. Fresh Memunde, on your feet. Of another war, a war you could stop. Blood must not have blood. Halo Skepable Fan, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 3 episode 6 berjudul Bitter Harvest. Di episode ini, Wanheda terpecah antara balas dendam dan belas kasihan. Sementara itu, Kin dan Octavia bekerja sama untuk mencegah bencana, dan Abby terus mengkhawatirkan Raven. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di Polis, Wanheda yang sedang bersantai sambil melukis Lexa saat dia tidur. Tiba-tiba Lexa terbangun karena mimpi buruk. Lexa bermimpi tentang kematian komandan sebelumnya. Dia takut itu mungkin sebuah peringatan. Di dalam mimpi, para komandan sebelumnya berpikir Lexa telah mengkhianati warisan mereka. Warisan itu adalah nyawa harus dibayar dengan nyawa yang selama ini selalu menjadi cara para Grounder. Tapi Wanheda terus meyakinkan Lexa bahwa gencatan senjata bukanlah pengkhianatan. Apa yang Lexa lakukan di medan perang itu menghentikan sebuah peperangan, dan warisan Lexa nanti adalah sebuah perdamaian. Kemudian Tetes memasuki ruangan Lexa dengan membawa sebuah hadiah dari Raja Rowan untuk Wanheda sebagai bukti kesetiaan Asgida kepada koalisi dan sebuah jawaban untuk pertanyaan yang belum terjawab. Setelah dibuka, ternyata di dalam kotak tersebut adalah Carl Emerson. Meskipun terikat, Emerson masih menyerang Wanheda. Lalu Lexa memerintahkan para penjaga untuk segera membawa Emerson keluar dan mengurungnya. Di hutan di wilayah Trikru, Octavia memata-matai Hannah, Gilmer, dan beberapa pengikut Pike saat mereka mengambil sampel tanah dan air. Octavia melapor kepada Kin bahwa tim yang ditugaskan Pike mengambil sampel tanah dan air di wilayah Trikru. Namun Octavia maupun Kin belum mengetahui apa misi Pike yang sebenarnya. Tiba-tiba seorang anak Grounder muncul berjalan dengan santai. Mereka tidak ingin anak Grounder tersebut melapor kepada Grounder lain karena dia telah melihat apa yang telah dilakukan oleh Arcadia. Mereka segera mengejar dan ingin menangkapnya. Begitu juga dengan Octavia, dia segera berlari dan ingin menolong anak Grounder tersebut. Octavia menangkapnya terlebih dahulu dan bersembunyi di bawah pohon, sementara Hannah dan Gilmer masih mencari di sekitarnya. Mereka memutuskan segera kembali ke arah sungai karena mereka yakin anak Grounder itu tidak mungkin pergi jauh. Tapi sebelum Hannah pergi, Octavia terkena getah pohon beracun dan bersuara kesakitan. Hal itu membuat Hannah curiga, tapi akhirnya Hannah pergi lalu Octavia membiarkan anak Grounder itu pulang ke desanya. Kemudian Octavia kembali melapor kepada Kin bahwa mereka perlu mencari tahu apa yang Pike lakukan karena para pengikut Pike rela membunuh seorang anak agar tidak diketahui. Di Arcadia, Abby memeriksa kaki Riven, tapi sekarang Riven sudah tidak merasa kesakitan. Riven memberitahu Abby bahwa jahat telah memberinya kunci menuju kota cahaya dan bukan obat-obatan. Abby senang karena Riven sudah tidak merasa kesakitan.
Namun mereka harus melihat hasil tes darah Riven terlebih dahulu. Hanya saja Abi heran tak biasanya rasa sakit mereda secepat ini. Lalu Abi membiarkan Riven pergi untuk bekerja. Tapi Riven akan diperiksa kembali jika Abi menemukan sesuatu yang tidak normal pada hasil tesnya. Sementara itu, Miller membantu Kin memasang alat bak atau alat sadap suara di kantor kanselir. Kin mencoba mengulur waktu. Dia berbicara dengan Pike karena menurut Kin mereka harus membahas chip yang dibawa oleh Jaha. Tapi Pike tidak mau membahas chip tersebut karena itu urusan Abi, dan Pike memiliki masalah yang jauh lebih mendesak. Kin meminta Pike untuk membebaskan Grounder yang ditahan karena mereka sedang sakit. Tapi menurut Bellamy itu sangat beresiko. Jika mereka membebaskannya, para Grounder akan memberitahu Grounder lain yang mereka ketahui soal Arcadia, memberitahu pertahanan dan memberitahu kemampuan Arcadia. Tidak lama Miller kembali setelah memasang alat sadap suara di kantor kanselir dan berjalan melewati mereka. Di sisi lain, Abi dan Jasper melihat Jaha sedang membagikan chip menuju kota cahaya kepada warga yang bersedia menjadi pengikutnya. Abi tahu Jasper tergoda, tapi Abi ingin mencari tahu terlebih dahulu. Sementara itu, di ruang kanselir, Pike dan para pengikutnya membahas rencana menanam tanaman di tanah subur di daerah Grounder. Sementara Kin dan Miller mendengarkan pembicaraan mereka. Begitu juga Octavia, dia juga bisa mendengarkan rencana tersebut. Mereka akan membersihkan pohon-pohon dan tanaman dalam waktu sebulan, dan mereka akan mulai dengan menanam kedelai dan jagung. Kemudian Monty menunjukkan bahwa ada desa Grounder di daerah yang akan mereka tanami dan bertanya bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di sana. Lokasi tersebut adalah sektor 4, di mana Bellamy dan yang lainnya sudah pernah membahas ini, bahwa orang-orang di sana bukanlah sebuah ancaman. Pike menjelaskan bahwa mereka membutuhkan lahan itu. Dengan hilangnya sumber daya di gunung cuaca, Arcadia akan kelaparan dalam waktu kurang dari setahun. Setiap lahan harus dibersihkan sebelum bisa digarap. Hannah memberitahu bahwa ada seorang anak Grounder melihat mereka saat mengambil sampel tanah. Jadi Grounder akan menunggu kedatangan orang-orang Arcadia. Tapi sebelumnya para Grounder telah kehilangan para petarungnya dan mereka yakin tidak akan mendapatkan perlawanan. Monty juga menjelaskan bahwa Grounder akan melawan apapun yang terjadi. Bahkan jika Grounder tidak melawan, pesan komandan sudah jelas. Nyawa tidak harus dibayar dengan nyawa. Bukan berarti Arcadia bisa mulai mengambil tanah Grounder. Di akhir pertemuan, Pike pun memberikan mereka pilihan, mati berjuang untuk rumah mereka atau mati kelaparan. Bellamy menjawab mereka akan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Jawaban Bellamy mengecewakan Octavia yang juga mendengarkan pertemuan tersebut. Di Polis, Lexa ingin membahas nasib manusia gunung terakhir yaitu Emerson. Titus yakin Emerson pantas mati, tapi Lexa menginginkan jawaban dari Wanheda. Wanheda setuju dengan Titus karena menurut Titus itulah cara mereka. Lexa menyela dan mengatakan bahwa itu cara mereka yang dulu, dan sepertinya sekarang Lexa menginginkan perdamaian. Wanheda meminta maaf karena dia setuju dengan Titus dan Emerson pantas mati atas perbuatannya. Kemudian Lexa menanyakan keputusan Wanheda untuk menghukum Emerson, diusir dari tanah mereka selamanya atau mati dengan 49 sayatan dari Wanheda. Lexa memberi waktu untuk Wanheda sampai matahari terbenam. Di dalam gua, Miller menemui Octavia dan mengantarkan kuda. Octavia berencana akan menghentikan peperangan dan pergi ke desa Grounder untuk memperingatkan bahwa desanya akan diserang oleh Arcadia. Di Arcadia, Riven merasa luar biasa karena sudah tidak merasa kesakitan dan berterima kasih kepada Jaha dan Ali. Ali pun juga berterima kasih kepada Riven karena setelah Riven bergabung, lebih banyak lagi orang-orang juga bergabung ke Kota Cahaya. Karena kini Riven sudah kembali menjadi teknisi berkat Ali, mereka ingin Riven melakukan pekerjaan untuk Jaha dan Ali. Ali sudah sangat lama mencari sesuatu dan mencarinya di mana-mana. Itulah salah satu alasan mereka datang ke Arcadia. Ali yakin bahwa versi kedua dari kode Ali ada di suatu tempat di sistem komputer ARC. Lalu Riven bertanya untuk apa versi keduanya. Riven tidak bermaksud untuk menyinggung, karena biasanya programmer dan teknisi tidak membutuhkan versi kedua. Tapi dengan senang hati, Riven akan membantunya. Riven cukup yakin jika ada sebuah AI atau kecerdasan buatan di ARC, maka Riven akan mengetahuinya. Kemudian Ali menjelaskan, kemungkinan itu adalah program tak aktif atau yang belum selesai.
Jika Riven bisa memperoleh akses ke mainframe untuk Ali, maka Ali bisa mencari dan mendownload kode-kode sisa apapun. Riven membawa tas Ali dan bersiap untuk membantunya. Jahat tidak memberitahu Riven yang sebenarnya, karena menurutnya John Murphy lah yang mengetahui yang sebenarnya. Tapi mereka kehilangan Murphy saat di perjalanan menuju Arcadia. Murphy tidak pernah melihat kota cahaya, oleh karena itu mereka sebut kewaspadaan. Lagi pula mereka memintanya untuk menemukan sebuah peningkatan untuk program komputer yang mengakhiri dunia. Di sisi lain, Bellamy dan yang lainnya bersiap untuk pergi ke desa Gronder untuk menyerangnya. Kin mencoba untuk memperingatkan mereka, namun Bellamy maupun Hannah tidak mendengarkan perkataan Kin. Sementara itu, Octavia menuju ke desa Gronder menggunakan kuda. Octavia mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menyakiti. Salah satu Gronder bernama Semet tidak percaya dengan Octavia karena dia sudah pernah melihat Octavia saat perang di Gunung Cuaca. Mereka tahu kalau Octavia salah satu dari Skycrew. Senjata Skycrew telah membunuh saudara dan saudari mereka dan membunuh pasukan yang dikirimkan komandan untuk menjaga Arcadia. Octavia meminta maaf atas kejadian itu dan memberitahu para Gronder bahwa pasukan Arcadia yang telah melakukan pembantaian itu akan segera datang ke desa tersebut. Arcadia menginginkan tanah di desa itu dan Arcadia akan membunuh para Gronder untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Octavia memperingatkan para Gronder harus pergi dari desa sekarang juga. Semet menyerang Octavia karena dia menganggap Octavia telah mengancam mereka. Tapi Octavia datang hanya berusaha untuk membantu. Kemudian anak laki-laki yang diselamatkan Octavia bernama Gavril muncul dan memberitahu Semet bahwa mereka harus mempercayainya karena dia juga menyelamatkannya. Di Arcadia, Kin berbicara dengan Abby tentang penyesalannya karena Kin merasa telah membiarkan ini semua terjadi dan menyesal telah membuat pemilihan kanselir dan dia kalah sama Pike. Kin merasa diambang perang yang tak bisa mereka menangkan dan yang bisa Kin lakukan untuk menghentikannya adalah mengirim anak-anak menuju bahaya. Abby menghibur Kin dengan memberitahunya bahwa anak-anak yang mereka kirim yang masih hidup, mereka bukan lagi anak-anak. Abby mencium pipi Kin dan memberinya harapan. Gronder mulai bersiap-siap untuk pergi meninggalkan desa karena mereka tahu Gronder bukan tandingan Skycrew. Namun Octavia menyadari para Gronder membuat api unggun dari getah pohon beracun yang sama yang menetesi daya Octavia. Tiba-tiba salah satu Gronder memukul Octavia hingga pingsan. Di Arcadia, Riven telah selesai menghubungkan Rachel Ali ke dalam grid. Tapi Riven ingin tahu untuk apa versi kedua berada di luar angkasa. Pembuat Ali berpikir bahwa dia memerlukan sebuah lingkungan kerja yang lebih aman. Namun tiba-tiba Jasper datang menemui Riven. Dia datang untuk meminta maaf karena Jasper sudah mencuri Abu Finn dan menjatuhkannya di dropship. Tapi Riven tersenyum dan tidak marah. Lalu Jasper bertanya pada Riven obat apa yang dia pakai dan di mana dia bisa mendapatkannya hingga Riven tidak merasa kesakitan. Caranya sangat simpel, Riven memutuskan bahwa dia sudah cukup menderita. Begitu juga dengan Jasper, jika dia siap, Riven memberitahunya bahwa Jaha memiliki kuncinya. Sementara itu, Wanheda menemui Emerson yang dirantai di depan tahta Lexa. Dia meminta para penjaga untuk meninggalkan ruangan. Kemudian Wanheda membuka penutup kepala Emerson dan menyebutnya petugas keamanan Gunung Cuaca. Begitu juga dengan Emerson, dia menyebut Clark sebagai Wanheda, komandan kematian. Wanheda tahu bahwa Emerson yang memberitahu Azgeda cara menghancurkan Gunung Cuaca. Tapi menurut Emerson, dia tidak menghancurkan Gunung Cuaca, justru Wanheda lah yang menghancurkannya. 381 orang, 182 pria, 173 wanita, 26 anak-anak, dan 2 diantaranya adalah anak Emerson. Semuanya mati karena Wanheda. Wanheda melakukan itu karena presidennya tidak memberinya pilihan. Jika Emerson menginginkan pengampunan, maka Emerson harus memintanya kepada Wanheda. Tapi Emerson sama sekali tidak menginginkan pengampunan. Justru dia menginginkan balas dendam. Emerson menginginkan Wanheda menderita sama seperti penderitaan Emerson. Saat Wanheda pergi, Emerson meminta kepada Wanheda untuk membunuhnya dan juga mengatakan Wanheda tak akan bisa lari dari perbuatannya. Rasa sakit Emerson berakhir hari ini, sedangkan rasa sakit Wanheda baru saja dimulai. Saat Wanheda kembali ke ruangannya, Titus sudah berada di dalam kamarnya. Menurutnya, Wanheda telah menghabiskan banyak waktu berbicara soal perdamaian.
Mereka mendiskusikan keputusan Lexa tentang nyawa tidak harus dibayar dengan nyawa dan itu sangat bodoh. Titus berpikir orang-orangnya tidak akan menerimanya dan Titus khawatir keputusan Lexa ini akan membuatnya terbunuh. Tapi Wanheda tidak bisa membantunya melakukan sesuatu. Di Arkadia, Jaha memberi Jasper sebuah chip menuju kota cahaya. Jaha memberitahunya bahwa chip tersebut bisa menghilangkan rasa sakit. Semua rasa sakit itu sama, termasuk sakit hati dan juga sakit pikiran. Saat Jasper ingin menelan chip itu, tiba-tiba Abby datang menahan tangan Jasper. Jaha mempersilahkan Abby untuk duduk dan bergabung bersama mereka. Lalu Abby meminta chip yang dibawa Jasper dan Abby ingin tahu chip itu, tapi Abby tidak ingin dengar bahwa itu sebuah kunci. Ali yang selalu berada di sisinya menyeru Jaha untuk memberitahu Abby. Kemudian Jaha menjelaskan bahwa chip tersebut adalah perangkat berbasis silikon. Setelah dicerna, flame-nya menyusun ulang pangkal otak dan mengganggu reseptor rasa sakit, menghambat jalur saraf tertentu agar tidak aktif. Abby meminta chip itu untuk diuji coba. Dia hanya ingin memastikan bahwa tidak ada efek samping apapun. Dan Abby bertanya apakah Jaha akan memberikannya kepada Wells tanpa mengujinya terlebih dahulu. Jaha nampak bingung, dia tidak ingat siapa putranya sendiri, sampai Ali harus mengingatkannya bahwa Wells adalah putranya. Abby menjadi curiga dan meminta Jasper pergi untuk memberi waktu sebentar. Kemudian Abby menghentikan kegiatan Jaha untuk memberi chip itu kepada orang lain. Lalu Abby pergi membawa semua chip yang dibawa Jaha, hingga Abby mendapat kesempatan untuk memeriksanya. Jaha mencoba menahan Abby. Dia beralasan hanya berusaha untuk membantu orang-orang menghilangkan rasa sakit. Apapun itu alasannya, Abby akan tetap membawanya karena benda itu mampu menghilangkan lebih dari sekedar rasa sakit, tetapi juga menghilangkan kenangan. Jaha tidak bisa membiarkan Abby menghentikannya, dan ternyata Jackson sudah bergabung ke kota cahaya dan dia yang akan mengawasi Abby. Sementara itu, Octavia masih diikat oleh Gronder. Mereka akan membawa Octavia ke polis agar komandan tahu dan mendengar sendiri dari Octavia bahwa Skycrew telah menyerang salah satu desa Gronder. Saat kelompok Bellamy tiba, mereka menemukan desa itu kosong. Mereka masuk untuk memeriksanya. Para Gronder diketahui telah merencanakan serangan dari atas. Octavia berhasil melepaskan ikatannya dan segera pergi untuk memperingatkan Bellamy. Octavia memperingatkan Bellamy untuk membawa orang-orangnya pergi dari desa Gronder karena itu sebuah perangkap. Sebelum Bellamy dan yang lainnya pergi, para Gronder terlebih dahulu menembak panah api ke api unggun yang sudah diberi getah pohon. Octavia terus berteriak dan memberitahu bahwa asapnya beracun. Bellamy memutuskan untuk mundur, menjauh dari asap dan kembali ke mobil. Namun dua orang tertinggal di belakang. Monty mencoba kembali untuk menyelamatkan. Akhirnya Monty berhasil membawa Monroe, tapi mereka sudah terlambat. Monroe dan Lecroix tersedak oleh asap beracun sampai keduanya meninggal. Hendah menyatakan Octavia sebagai pengkhianat. Sementara itu, Octavia kembali tertangkap oleh Sammet dan penduduk desa lainnya. Di polis, para Gronder berkumpul seperti yang mereka lakukan sebelumnya untuk mengeksekusi Emerson. Lexa memberi Wanheda sebuah pisau dan mengatakan balas dendam ini adalah miliknya. Tetapi Wanheda berubah pikiran. Hal itu membuat semua perwakilan pemimpin menjadi bingung. Wanheda tidak tahu apakah kematian Emerson akan membawa kedamaian baginya. Dia hanya tahu bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Titus menyatakan Emerson pantas mati. Jika Skycrew tidak membunuhnya, maka komandanlah yang akan melakukannya. Kemudian Lexa menghentikan Titus dan membiarkan Wanheda untuk memutuskan sendiri. Wanheda tidak akan membunuhnya atas apa yang Emerson perbuat. Wanheda memutuskan untuk membiarkan Emerson hidup. Nyawa tidak harus dibayar dengan nyawa. Emerson marah dan para perwakilan klan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Tapi Lexa setuju dengan keputusan Wanheda. Kejahatan di Gunung Cuaca tidak bisa disalahkan kepada satu orang. Tindakan Wanheda menunjukkan mereka harapan masa depan yang baru. Sebuah dunia di mana kekerasan tidak selalu dibalas dengan kekerasan.
di mana anak-anak mereka dapat tumbuh tanpa bayang-bayang kematian. Kemudian Lexa memutuskan untuk mengusir Emerson dari tanah komandan. Dia akan hidup, tetapi akan dihantui oleh yang telah tiada. Dihantui hingga akhir hidupnya, bahwa dia adalah orang terakhir dari kaumnya. Dengan begitu Emerson akan merasa lebih buruk daripada kematian. Kemudian Wanheda berpesan kepada Emerson semoga dia bisa hidup selamanya. Di Arcadia, Bellamy menemui Kanselir Pike. Pike harus berbicara soal Octavia. 2 orang telah meninggal hari ini karena Octavia. Belum lagi tanah yang teracuni abu membuat tanahnya tidak berguna. Bellamy membela adiknya. Octavia hanya memperingatkan, namun yang membunuh orang-orangnya adalah Gronder. Pike curiga jika ada seseorang di dalam Arcadia yang telah memberi informasi kepada Octavia. Mereka berdua mencurigai Kin, tapi mereka tidak bisa menangkapnya karena tidak mempunyai bukti dan mereka akan menemukan buktinya. Di Polis, Titus telah menangkap John Murphy dan mengikatnya. Dia menginterogasinya dengan menanyakan soal Wanheda. Tapi Murphy mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun soal Wanheda. Kemudian Titus mengalihkan pertanyaan dan meminta Murphy untuk memberitahu soal chip yang dibawa oleh Murphy. Murphy tidak menjawab, lalu Titus menyiksa Murphy dengan cambukan. Di Arcadia, Riven tidak menemukan kode Ali atau apapun di Ark. Ali masih yakin bahwa BK sang penciptanya pergi keluar angkasa. Tapi sayangnya, tampaknya BK tidak dalam salah satu dari 12 stasiun yang membentuk Ark. Kemudian Jaha menjelaskan bahwa pernah ada stasiun ke-13. Ark dibentuk dari 12 stasiun, seharusnya ada 13 stasiun. Tapi Ali tidak menemukannya di data manapun. Itu karena stasiun ke-13 dibuang dan stasiun itu disebut stasiun Polaris. Di tempat Titus menyiksa Murphy juga terdapat sebuah pot atau kapsul luar angkasa yang bertuliskan Polaris. Namun huruf A dan R telah terhapus sehingga terbaca Polis. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 3 episode 6. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.